Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Safana Azhara Putredika selaku mahasiswi dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang sedang menempuh semester 3, dan saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi mata kuliah observasi dan wawancara. Saya melakukan wawancara ini untuk melihat tinggi rendahnya prokrastinasi pada mahasiswa. Sebelumnya Anda boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya kenalin, nama aku Amanda Fatimah Zahra. Aku mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung. Baik, kita langsung saja mulai wawancaranya ya. Apa yang Anda rasakan ketika akan mengerjakan tugas-tugas kuliah? Rasanya sih ada sedikit rasa males, cuman ya gimana lagi karena itu kewajiban jadi harus tetap dikerjain gitu. Apakah ada perasaan yang muncul ketika Anda ingin mengerjakan tugas? Apakah ada perasaan takut gagal atau ada perasaan cemas? Kalau takut gagal sih ada, kayak misal aku takut si tugas yang udah aku kerjain tuh gak sesuai sama apa yang dosen inginkan sehingga bikin nilai aku jadi kayak kurang maksimal atau gimana. Apa yang Anda cemaskan? Tadi kan Anda sudah menyebutkan bahwa Anda juga merasakan takut gagal. Apakah ada rasa cemas juga? Cemas mungkin kalau misalkan aku ngerjainnya terlalu mepet deadline gitu, aku cemas kayak gak kekejar atau gimana. Tapi selebihnya sih sejauh ini juga aku ngerjain tugas tuh jarang banget yang mepet deadline, jadi dari jauh-jauh hari. Apakah rasa cemas tersebut membuat kinerja mengerjakan tugas Anda menurun? Jika iya, apa yang akan Anda lakukan setelahnya? Kalau rasa cemas sih sejauh ini bukannya nurunin kinerja, tapi malah jadi pacuan aku buat memaksimalkan kinerja aku biar si tugas yang aku kerjakan tuh nggak ngecewain buat aku sendiri dan buat dosen yang ngasih tugas gitu. Tadi Anda juga sudah menjelaskan bahwa ketika Anda mengerjakan tugas ada perasaan takut gagal karena takut tidak sesuai ekspektasi dari dosen dan ekspektasi nilai yang Anda inginkan. Lalu juga Anda sedikit merasakan cemas apabila mepet deadline, dan juga Anda tidak merasakan cemas tersebut membuat kinerja menurun, tetapi menjadi acuan Anda untuk lebih semangat lagi mengerjakan tugas. Lalu solusi apa yang akan Anda berikan untuk mencegah mendapatkan nilai rendah? Solusinya sih mungkin kayak yaitu aku selalu ngerjain apa yang dikasih dosen lewat kuliah tuh kalau bisa tuh jauh hari sebelum si deadline-nya ada, terus aku ngerjain secara maksimal. Jadi bener-bener yang kayak disuruhnya apa aku bener-bener searching segala macam biar si tugas tuh hasilnya bagus gitu kan, kayak semua informasi yang diinginkan itu masuk gitu ke dalam tugas yang dikasih. Apa yang saudara rasakan ketika akan menghadapi ujian? Kalau aku ngerasa yang gimana ya, kayak deg-degan gitu sih nggak ada. Mungkin kayak lebih ke pressure aja sih, bisa enggaknya bener-bener lulus dari ujian itu atau enggak. Kalau misal ketakutan yang berlebih mau ujian sih sejauh ini nggak ada. Bagaimana cara saudara menyiapkan diri untuk menghadapi ujian? Aku biasanya dari 2 minggu sebelum jadwal ujian aku udah mulai baca-baca ulang PPT, materi-materi yang udah dikasih dosen, terus mulai bikin notes-notes yang emang dirasa penting dan buat nge-review aja sih. Terus apa ya, mungkin dari pola tidur aku udah mulai perbaikin gitu-gitu. Bagaimana gambaran diri Anda dalam mengerjakan tugas kuliah? Gambaran diri mungkin kalau misalkan aku ngerjainnya tugas individu sih aku lebih santai, terus lebih enjoy, pasti nggak ada tekanan. Cuman kalau misal tugas kelompok, karena beberapa anggota kelompok yang aku temui sejauh ini kurang dapat diajak kerjasama, jadi kalau misal ngerjain tugas kelompok aku agak tertekan ya, karena harus bener-bener ngajaknya tuh susah banget, dan itu jadi apa ya, kayak ke akunya mempengaruhi mood, terus kayak gitu-gitu deh.
Apakah Anda seseorang yang perfeksionis dalam mengerjakan tugas? Jika iya atau tidak, kenapa? Silakan dijelaskan. Kalau perfeksionis, aku rasa aku sedikit perfeksionis karena yaitu aku pengen semua tugas aku tuh beres sebelum deadline. Terus apa yang aku kerjakan tuh dapat memuaskan baik aku maupun dosen. Terus ya kalau sejauh ini sih patokan aku tuh gimana caranya biar nilai aku semester ini nggak turun sih. Apakah Anda bekerja sebaik mungkin dan bersungguh-sungguh karena adanya rasa takut gagal? Jika iya atau tidak, jelaskan. Sejujurnya sih emang ada rasa takut gagal, kayak aku takut nilai aku di semester ini justru malah nurun. Jadi ya sebisa mungkin selama ngerjain tugas atau selama pekan ujian aku benar-benar yang kayak ngusahain sebaik aku. Apakah Anda takut gagal karena Anda menetapkan standar yang tinggi terhadap hasil pengerjaan Anda? Jika iya atau jika tidak, silakan jelaskan. Sebenarnya standar tingginya itu kayak secara angka sih nggak ada, cuman karena aku orangnya ingin berusaha, kayak apa ya, jiwa bersaing aku tuh agak tinggi. Jadi gimana caranya emang aku ngusahain nilai yang aku dapat tuh nggak lebih rendah dari semester sebelumnya sih gitu. Bagaimana jika ternyata tidak berhasil atau tidak sesuai harapan ketika Anda mengerjakan tugas-tugas kuliah? Kalau sejauh ini sih belum ada, tapi kalau misal mungkin terjadi, agak kecewa pasti. Kayak ini aja, kayak waktu semester 2 semua nilai aku tuh A, tapi ada satu matkul yang emang agak lambat dosen yang upload nilai, dan ternyata B. Itu bener-bener bikin aku kayak, loh kok B sih, padahal aku kayak udah berusaha sebaik aku gitu. Jadi ada perasaan kecewa. Nah, bagaimana cara mengatasi perasaan tidak berhasil Anda ketika tugasnya tidak sesuai harapan? Cara ngatasinnya sih mungkin kayak aku ya bilang aja ke orang tua kayak aku udah berusaha sebaik mungkin, dan ketika mereka ngasih komplimen atau apa, jadi jatuhnya tuh apa ya, kayak apa yang mereka bilang juga ngebangun gitu, karena nenangin kan kalau orang tua yang bilang gitu sih. Paling juga healing, main sama teman-teman habis itu. Dengan apa yang Anda katakan dari awal, Anda merasa sedikit perfeksionis apabila tugas-tugas tersebut harus dikerjakan sebelum deadline. Dan juga Anda ini sangat memiliki perasaan bersungguh-sungguh dan juga memiliki rasa takut gagal, takut akan nilainya mengalami penurunan. Dan Anda juga merasakan takut gagal karena Anda menetapkan standar yang tinggi dan ekspektasi tinggi terhadap hasil nilai yang sudah Anda kerjakan. Apabila tidak berhasil, Anda akan merasakan rasa kecewa, juga takut akan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu dengan cara mengatasinya yaitu ngobrol bersama orang tua dan juga melakukan healing. Lalu apakah nilai ujian sangat penting bagi Anda? Jika iya atau tidak, silakan jelaskan. Sejujurnya sangat penting, karena itu menurut aku itu jadi penentu mood aku di semester depan. Kalau misalkan itu menurun, kayaknya aku benar-benar harus kerja keras lebih di semester depan. Cuman kalau misal bisa melampaui nilai semester sebelumnya, ya aku ngasih self reward aja sih ke diri sendiri. Bagaimana gambaran diri Anda ketika dihadapkan pada situasi di mana Anda harus mengambil keputusan? Aku sebenarnya tipe orang yang butuh pandangan orang lain, tapi aku nggak suka terlalu banyak nanya sama orang karena itu jatuhnya bikin aku bingung. Jadi aku cukup nanya aja sama kayak sahabat, dua orang sahabat aku, atau enggak sama orang tua. Cukup, nggak terlalu banyak orang yang kasih pendapat. Ketika banyak tugas yang harus dikerjakan pada saat bersamaan, apa yang Anda rasakan? Biasanya apa yang Anda lakukan? Bisa diulang. Ketika banyak tugas yang harus dikerjakan pada saat waktu yang bersamaan, apa yang Anda rasakan dan biasanya apa yang Anda lakukan? Kalau misalkan ada tugas yang dikasih secara bersamaan sih, aku lebih kayak ini sih, bikin skala prioritas aja. Kayak misalkan
ada beberapa atau enggak aku pilih dari mata kuliah mana yang lebih aku sukain. Soalnya kalau misalkan tugas secara bersamaan juga kan harus nentuin mood selalu bagus kan, takutnya kalau misalnya ngerjain yang lebih nggak disuka malah ngancurin mood. Jadi aku biasanya pilih kerjain yang matkulnya aku suka dulu. Apakah perasaan takut gagal membuat Anda sulit untuk membuat keputusan? Jika iya atau jika tidak, jelaskan. Bisa diulang lagi Kak? Apakah perasaan takut gagal membuat Anda sulit untuk membuat keputusan? Jika iya atau jika tidak, silakan dijelaskan. Kalau takut gagal bikin sulit sih enggak, justru karena takut gagal tuh aku lebih matengin perasaan aja sih sebelum ngambil keputusan. Jadi kalau misalkan emang hasilnya nggak sesuai harapan tuh nggak banyak kekecewaan yang aku terima gitu loh. Soalnya ya mau nggak mau itu karena keputusan yang aku ambil. Di saat Anda akan mengambil keputusan yang mendesak, apakah yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa nyaman? Bisa jadi kalau misalnya keputusannya nggak terlalu berat sih aku bisa nyaman. Cuman kalau benar-benar itu sebenarnya keputusan yang memiliki efek berkepanjangan tapi aku harus pilih saat itu juga, mungkin agak kurang nyaman sih. Apabila Anda pernah mengalami kegagalan sebelumnya, apakah hal itu menjadi alasan Anda untuk sulit membuat keputusan? Jika iya, apa yang akan Anda lakukan setelahnya? Nggak malah bikin aku jadi sulit ambil keputusan, karena kegagalan yang kemarin tuh aku jadiin pelajaran di kedepannya aja buat, jadi ya menurut aku sih lebih gampang setelah aku ngalamin kegagalan sih. Dengan saudara sudah katakan dari awal bahwa Anda menentukan skala prioritas dan hal-hal yang disukai ketika mendapatkan tugas secara bersamaan. Lalu juga Anda tidak merasakan sulit ketika membuat keputusan apabila ada perasaan-perasaan takut gagal. Dan Anda juga ketika ada keputusan yang harus diambil secara mendesak, Anda dapat melampauinya dan tidak merasakan ketidaknyamanan. Selanjutnya, bagaimana gambaran diri Anda ketika harus mengerjakan tugas-tugas kuliah? Gimana ya? Ya enjoy aja sih, karena aku ngerasanya karena itu sebuah kewajiban aku berkuliah, jadi ya aku kerjain gitu. Ketika mengerjakan tugas yang sulit, apa yang Anda lakukan? Aku biasanya ngerjain tugas sambil denger lagu. Terus kalau misalnya itu sulit banget, aku berulang kali ganti posisi atau enggak ganti suasana biar nggak gampang bosan aja. Apakah Anda seorang yang dependen, selalu butuh teman dalam mengerjakan tugas? Jika iya atau jika tidak, silakan jelaskan. Aku sih lebih suka ngerjain tugas sendiri karena nggak banyak ke distract sama A, B, C, D, F, G. Terus kayak lebih fokus aja sih kalau misalkan ngerjain sendiri. Apakah Anda merupakan seorang yang nyaman ketika mengerjakan tugas kelompok? Aku bukan orang yang suka kerja kelompok karena sejauh ini anggota kelompok yang aku temui adalah orang-orang yang susah diajak kerja sama. Tapi mungkin kalau misalkan aku menemukan kelompok yang anggotanya bisa diajak kerja sama, aku bisa enjoy sih ngerjain tugas kelompok. Ketika Anda sudah menjelaskan bahwa Anda merasakan tidak nyaman ketika anggota kelompoknya tidak mengerjakan tugas. Nah, apa yang Anda akan lakukan? Kalau ketidaknyamanan, ya daripada aku capek harus koar setiap saat biar mereka kerja, jadi aku lebih milih ya selama aku bisa kerjain, aku kerjain tugas kelompok. Jika di saat Anda membutuhkan orang lain namun tidak ada seseorang yang dapat Anda andalkan, apa yang akan Anda lakukan? Saya mengandalkan diri saya sendiri. Setelah yang Anda katakan dari awal bahwa Anda merupakan orang yang merasakan enjoy ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan ketika mendapatkan tugas yang sulit, Anda melakukannya sambil mengerjakan atau sambil mendengarkan lagu-lagu. Lalu juga Anda merupakan orang yang tidak bergantungan terhadap orang lain.
Anda juga lebih nyaman ketika mendapatkan tugas individu, karena jika dapat tugas kelompok menimbulkan rasa takut apabila rekan kelompoknya tidak mengerjakan tugas tersebut. Lalu, ketika Anda mendapatkan tugas kelompok, lalu rekan Anda tidak mengerjakannya, Anda akan mengerjakannya secara individual dan Anda akan mengandalkan diri Anda sendiri ketika tidak ada orang lain yang dapat diandalkan. Bagaimana gambaran diri Anda ketika harus melakukan presentasi atau berbicara di depan umum? Mungkin karena udah lama nggak ngobrol di depan publik kan, apalagi dari online ke offline. Jadi sebenarnya aku masih ada perasaan-perasaan nervous, cuman sejauh ini udah bisa dikendalikan. Bagaimana keyakinan Anda ketika apa yang Anda takutkan ketika Anda kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas atau presentasi? Jelaskan. Lebih ke ngomong aja sih sama diri sendiri kalau misalkan bisa, soalnya kan aku yakinnya apa yang kita percaya itu apa yang bisa kita tampilkan ke orang. Apakah perasaan takut gagal membuat Anda kurang percaya diri? Jika iya, apa yang Anda lakukan apabila merasa demikian? Kalau takut gagal kurang percaya diri sih kadang iya, tapi cara yang aku lakuin ya kayak itu tadi, mungkin selama bisa berlatih aku berlatih dulu di rumah, terus kasih afirmasi, kata-kata afirmasi aja buat diri sendiri. Bagaimana cara yang biasa Anda lakukan ketika Anda sedang tidak percaya diri? Ya tadi aku bilang afirmasi, terus kayak aku banyak baca-baca quotes yang membangun gitu. Ketika selesai mengerjakan ujian, apa yang Anda rasakan? Plong, lebih fresh. Baik, Anda akan merasakan nervous ketika Anda melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, tetapi Anda dapat mengandalkannya sendiri. Lalu juga Anda tidak merasakan ketakutan atau Anda tidak merasakan kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas. Dan kadang ada perasaan takut gagal, tetapi Anda dapat melakukannya dengan berlatih, memberikan afirmasi, dan membacakan quotes agar diri Anda dapat berubah atau lebih semangat. Lalu juga ketika mengerjakan ujian, setelah mengerjakan ujian, Anda akan merasakan perasaan yang lega. Bagaimana gambaran diri Anda ketika mengetahui adanya kekurangan-kekurangan dalam diri? Bisa diulangi. Bagaimana gambaran diri Anda ketika mengetahui adanya kekurangan-kekurangan dalam diri Anda? Kadang ngerasa down, tapi butuh cuman sehari 2 hari, terus abisnya ya kayak ngelariin itu ke hal-hal yang bikin sibuk biar nggak kepikiran aja sih. Apa yang Anda rasakan ketika mengetahui Anda itu sulit menerima kekurangan diri Anda? Kalau sulit lebih ke mungkin aku juga sebenarnya lagi belajar buat ngeluapin rasa kayak sedih segala macam, jadi mungkin kenangis gitu-gitu. Ketika ada seseorang yang mengkritik Anda, bagaimana sikap Anda? Apakah menolak saran dari orang lain? Kalau misalkan aku dikritiknya secara berdua, aku bakal terima. Tapi kalau aku dikritik di depan publik dan itu bikin aku malu, aku justru bakal denial sih, kayak nggak akan ngedengerin orang. Selama proses perkuliahan yang sudah Anda lewati hingga saat ini, apakah masih ada hal yang belum sepenuhnya saudara terima? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Selama proses perkuliahan yang sudah Anda lewati hingga saat ini, apakah masih ada hal yang belum sepenuhnya saudara terima? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Yang belum bisa saya terima tuh kalau misalkan ya tadi yang kayak udah aku bilang, dapat kelompok yang anggotanya kurang bisa diajak kerjasama. Tapi selebihnya sejauh ini sih udah bisa diterima sih. Mungkin dari beberapa dosen yang cuman ngasih materi aja di e-kuliah tanpa ada Zoom atau kelas pengganti lainnya. Jelaskan hal apa yang biasanya Anda lakukan untuk lebih menerima semua kondisi yang saat ini Anda miliki. Lebih ke
ya udah aja gitu, jalanin aja. Soalnya kan kalau misal kita berpacu sama satu masalah doang kayaknya nggak bikin kita maju, jadi ya udah. Baik, saya akan rangkum apa yang sudah Anda katakan tadi, bahwa ketika Anda mengetahui adanya kekurangan-kekurangan diri Anda akan mengalami down, dan juga ketika Anda mengetahui adanya sulit menerima kekurangan diri, Anda akan terus belajar untuk mengekspresikan emosi yang Anda miliki. Lalu Anda juga lebih memilih untuk diberikan kritik secara pribadi, tidak secara publik. Dan Anda juga menerima dengan semua kondisi yang telah Anda miliki saat ini dengan menjalaninya dan menerimanya. Bagaimana gambaran diri Anda ketika mengetahui adanya tuntutan untuk berhasil atau tuntutan berprestasi? Lebih ke kalau misal berprestasi sih mungkin usaha aja sih, ikut kayak kegiatan-kegiatan yang emang jatuhnya bisa bikin kita dapat sertifikat atau apa, cuman nggak sampai yang harus jadi stres ke akunya, enggak. Jadi sesuai mood aja, kalau misal aku pengen ikut ya aku ikut, kalau enggak ya udah. Jika dihadapkan pada tuntutan untuk berhasil, bagaimana sikap Anda ketika usaha itu tidak berhasil? Pasti sedih, cuman aku nggak mau orang lain tahu aku juga ikut sedih, jadi ya udah sedih sendiri. Apakah perasaan takut gagal membuat Anda takut akan keberhasilan? Enggak, justru karena perasaan takut gagal itu macu aku buat gimana caranya aku harus berhasil. Anda tadi menjelaskan bahwa ketika Anda mengetahui adanya tuntutan untuk berhasil, Anda akan selalu berusaha dengan mengikuti berbagai kegiatan. Anda juga tidak mengalami stres. Dan ketika adanya tuntutan tapi usahanya itu tidak berhasil, Anda akan mengalami perasaan yang sedih tetapi menyimpannya untuk diri sendiri. Dan Anda tidak merasakan takut gagal dalam keberhasilan, karena dengan adanya kegagalan mengacu Anda pada perbaikan diri Anda ke depannya. Apakah perasaan takut tersebut Tunggu, ini kan kayaknya udah bilang ya? kayaknya Bilangin aja ya. Bilang. Ketika diberikan tugas, bagaimana perasaan Anda? Yang pasti agak males, tapi tentu aja itu harus dikerjakan karena tugas kuliah gitu, biar dapat nilai. Apakah Anda merasakan terancam dengan tugas yang diberikan? Jika iya, jika tidak, dijelaskan. Kalau terancam sih enggak, cuman apa ya? Ya nggak ada perasaan yang terancam sih. Bagaimana sikap Anda ketika tugas membuat Anda? Apakah Anda menghindari pekerjaan tugas-tugas yang telah diberikan? Dari gimana ya maksudnya? Apakah ketika Anda mendapatkan tugas-tugas yang diberikan, Anda akan menghindari atau Anda akan mengerjakannya? Saya akan mengerjakannya karena saya sadar sebagai mahasiswi itu adalah tugas kewajiban saya. Apa yang Anda rasakan ketika tugas membuat Anda merasa terancam? Tadi nggak jilid. kayaknya ini udah nggak ada semuanya deh. Iya deh. Soalnya dia nggak ngerasa terancam sama sekali. Oke. Bagus, keren. Lanjut. Sorry. Ketika diberikan tugas kuliah yang banyak, bagaimana perasaan Anda? Selama tuh apa ya? Sebenarnya itu juga terpengaruh dari dalam diri kan, kayak hormonal atau mood. Jadi semisal mood aku lagi bagus dan hormon aku lagi stabil, aku nggak ngerasa bermasalah sih. Bagaimana gambaran semangat Anda ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Gambarannya ya kayak apa ya? Kayak Apakah Anda bersemangat atau apakah Anda Ya. tidak bersemangat? dibilang bersemangat sih enggak, di tengah-tengah aja, karena aku ya kayak tadi aku bilang, karena itu sebuah kewajiban yang harus aku lakukan, jadi nggak ada perasaan yang gimana-gimana sih. Apakah penolakan terhadap tugas dan rasa malas membuat Anda cenderung merasa kelelahan? Jika iya, jika tidak, jelaskan. Boleh diulang? Apakah penolakan terhadap tugas dan rasa malas membuat Anda cenderung merasa kelelahan?
Sebenarnya iya, kalau misalkan si tugas itu ditunda kan kadang akhirnya numpuk dan numpuk dan bikin kita tuh harus entah begadang entah apa gitu. Jadi lebih capek aja sih. Jadi Anda menyebutkan bahwa Anda merasakan kelelahan ya jika mendapatkan tugas yang banyak, lalu juga Anda mendapatkan perasaan yang bersemangat juga enggak, tidak bersemangat juga enggak, yaitu bersikap netral. Ketika merasakan kelelahan saat mengerjakan tugas, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin istirahat dulu, kayak tidur atau enggak beraktivitas yang lain dulu gitu, mengalihkan pikiran. Pada keadaan seperti apa Anda merasa kelelahan saat mengerjakan tugas? Mungkin yang kayak tugasnya tuh bikin harus berpikir secara berat, bikin duduk berlama-lama, yang kayak gitu sih. Bagaimana gambaran Anda ketika diminta harus mengikuti aturan dalam mengerjakan tugas? Selama aturannya masih normal kayak umum itu nggak masalah, tapi kalau misal udah agak khusus itu sedikit kadang bikin kayak lebih mikir sih, kayak bukan stres cuman agak sedikit keberatan. Bagaimana gambaran diri Anda ketika harus mengerjakan tugas sesuai deadline? Apakah Anda seorang yang menentang aturan? Jika iya, jika tidak, jelaskan. Sebenarnya kalau sesuai deadline sejauh ini, karena yang tadi aku bilang aku ngejar juga nilai, jadi aku selalu ngerjain tuh sebelum deadline. Tapi kalau untuk apa tadi pertanyaan yang kedua? Apakah Anda seorang yang menentang aturan? Saya suka menentang beberapa aturan yang kalau menurut saya itu aturan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Gitu. Apakah penolakan? Aturan yang tidak penting. Ya boleh. Oh, iya. Sip. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda tidak masalah ketika harus mengikuti aturan, tetapi Anda akan menolak aturan-aturan yang menurut Anda itu menentang. Aturan yang seperti apa yang menurut Anda itu membuat Anda menentang? Kayak semisal harus sesuai deadline gitu, oke lah. Tapi kalau misalkan si deadline-nya itu emang mepet, sedangkan tugasnya banyak, ya mau nggak mau pasti protes ke dosen minta tambahan waktu aja gitu. Apakah penolakan terhadap tugas dan rasa malas membuat Anda melakukan pemberontakan terhadap aturan? Enggak sih, soalnya semales-malesnya pasti aku usahain sebelum deadline udah aku kerjain. Pernahkah Anda merasa tidak percaya diri saat akan mengerjakan soal ujian atau menghadapi ujian? Jika iya, apakah Anda pernah melanggar aturan dengan tujuan lebih percaya diri saat menghadapi ujian? Pernah waktu sekolah gitu ya, kayak nggak percaya diri bisa ngerjain soal itu. Akhirnya hal yang saya langgar adalah dengan mencontek. Tapi ketika kuliah sih sejauh ini saya masih berada di aturan yang benar gitu. Apakah Anda termasuk seorang yang malas mengerjakan tugas? Jika iya, jika tidak, jelaskan. Tergantung mood. Kalau misalnya moodnya lagi bagus ya pas tugas dikasih langsung dikerjakan. Tapi kalau misalnya moodnya lagi nggak ini, mungkin diperbaiki dulu moodnya baru ngerjain tugas. Jelaskan bagaimana apa saja bentuk perilaku malas yang mungkin terjadi pada mahasiswa. Bentuk perilaku malas ya kayak menunda-nunda tugas, terus mungkin lebih mendahulukan main daripada ngerjain tugas, yang kayak gitu-gitu. Jika diberikan tugas kuliah, apakah Anda punya keinginan untuk mengerjakan ataupun menyelesaikannya? Iya, pasti. Karena biar nilai saya tetap bagus. Apakah Anda termasuk seseorang yang selalu mendapatkan motivasi dari keluarga di saat Anda sedang malas? Jika iya, bisa dijelaskan dalam bentuk apa keluarga Anda memberikan motivasi?
Kalau dari keluarga sih bukan hanya pas malas ya, mungkin di waktu-waktu senggang kayak ngobrol keluarga juga diberi motivasi. Cuman kalau malas sih lebih dari motivasi dalam diri sendiri aja buat ngerjain tugas. Apakah saudara pernah merasakan malas mengikuti kelas? Jika iya, apa yang biasa saudara lakukan apabila sedang berada pada posisi tersebut? Pernah malas ngikutin kelas, cuman akhirnya bilang sama diri sendiri kalau misalkan bayar IKT dan ISKS sudah mahal, jadi sayang banget kalau skip kelas. Jadi akhirnya ya mau nggak mau harus ke kampus buat ikut kelas. Saya sedikit merangkum jawaban yang telah Anda berikan bahwa ketika mengerjakan tugas Anda melakukannya tergantung mood. Dan juga Anda mengetahui bahwa bentuk perilaku malas yang mungkin terjadi pada mahasiswa adalah dengan menunda-nunda pekerjaan dan juga mementingkan main daripada mengerjakan tugas. Anda juga memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas Anda, dan Anda juga mendapatkan dukungan, motivasi dari keluarga, walaupun motivasi yang Anda timbulkan itu dari diri sendiri juga. Dan juga Anda pernah merasakan malas ketika sedang mengikuti kelas, tetapi Anda akan mengingat kejadian atau mengingat terkait biaya masuk kuliah agar Anda tidak merasakan malas. Apakah Anda akan melakukan aktivitas lain di luar tugas yang diberikan? Jika iya, jika tidak, mengapa? Iya sih pasti, soalnya kayak tadi aku bilang, aku juga perlu suasana baru biar nggak bosen aja ngerjain tugas itu. Bagaimana sikap Anda ketika malas mengerjakan tugas sementara akan ada hukuman ketika tidak mengumpulkan tugas? Apakah Anda mengambil resiko untuk tidak mengerjakan tugas? Jika iya, jika tidak, jelaskan. Aku sih pasti mau ngerjain tugas itu gimana pun, mau semalas-malasnya pasti dikerjain, entah itu dengan asal-asalan atau enggak. Yang penting aku submit tugas aja di kuliah. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa Anda akan melakukan aktivitas lain di luar tugas yang telah diberikan. Dan juga, tapi Anda akan tetap mengerjakan tugas tersebut walaupun dikerjakannya secara asal, tetapi yang penting dimengerjakannya sebelum deadline. Bagaimana sikap Anda jika Anda belum selesai mengerjakan tugas? Apakah Anda merasakan cemas? Atau Anda akan mengerjakan tugas kuliah tersebut sampai selesai tanpa adanya rasa cemas? Pasti ada cemas karena emang ada beberapa tugas juga yang aku tunda-tunda gitu. Bagaimana gambaran diri Anda ketika mengerjakan tugas kelompok? Apakah Anda seseorang yang mudah dipengaruhi oleh teman? Jika iya, jika tidak, jelaskan. Kayaknya aku ada di tengah. Jadi aku tahu mana yang boleh aku ikuti ketika dipengaruhi, mana yang nggak boleh aku ikuti ketika aku dipengaruhi. Apakah Anda senang mengikuti kegiatan yang dilakukan bersama teman? Jika iya, jika tidak, mengapa? Kalau di luar tugas menugas aku suka, tapi kalau misal tugas menugas lebih baik ngerjain tuh nggak sama teman, karena soalnya kalau misal sama teman jatuhnya menurut aku kurang efektif karena banyak bercanda. Ketika Anda mengerjakan tugas kelompok, Anda merasa tidak mudah dipengaruhi oleh teman, dan juga Anda menyebutkan bahwa tadi Anda senang mengikuti kegiatan tetapi di luar mengerjakan tugas. Apabila mendapatkan tugas kelompok, Anda lebih menyukai dengan mengerjakan tugas individu. Kalau boleh tahu, apa sih alasannya mengapa Anda lebih suka dengan mengerjakan tugas individu? Karena di tugas individu tuh kalau misal kita capek, ya udah itu nilai buat kita sendiri. Tapi kalau misal kerja kelompok, ada satu orang yang nggak kerja atau bahkan semua orang nggak kerja, tapi kita capek sendiri, dan itu nilainya mau nggak mau harus sama rata kan dosen ngasih. Karena aku tipe orang yang ya udahlah ikutin tetap masukin namanya tanpa menghapus nama orang yang nggak kerja dari daftar kelompok aku. Apakah penolakan terhadap tugas dan malas membuat Anda mudah dipengaruhi oleh teman sebaya? Jika iya, jika tidak, mengapa? Apakah ketika menolak terhadap tugas dan rasa malas membuat Anda mudah dipengaruhi oleh teman sebaya? Jika iya, jika tidak, mengapa? Kadang iya, aku misal lagi malas ngerjain tugas, diajak teman main ya aku ayo aja. Cuman kalau misal aku lagi
pengen ngerjain tugas terus diajak main, kadang aku nolak sih. Pengaruh teman sebaya yang seperti apa sih yang biasanya Anda ikuti atau Anda pertimbangkan kembali? Misal diajak main, diajak ke tempat-tempat yang nggak terlalu apa ya, yang pokoknya bisa quality time sama temen gitu, aku ayo aja. Tapi kalau misal kayak mainnya ke tempat-tempat yang memicu perpecahan kayaknya. Perpecahan yang seperti apa yang membuat adanya pengaruh dari teman sebaya yang Anda tidak terima? Kadang misal diajak karaoke kan urunan nih rame-rame ya kan, tapi mic-nya cuma 2. Kadang kan ada orang yang egois ya, yang menguasai mic gitu, jadi mending nggak ikut daripada bete di tempat. Adakah pengaruh teman sebaya terhadap Anda mengikuti atau tidak mengikuti kelas? Jika iya atau tidak, jelaskan. Ada, kalau misalkan teman-teman aku mutusin buat bolos, terus daripada datang sendiri aku ikut bolos. Tapi misal itu juga didukung dengan faktor lain, misal kayak hujan deras gitu. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan untuk berangkat ke kampus walaupun sendiri, ya tidak. Saya akan merangkum jawaban Anda bahwa kadang-kadang Anda merasakan atau dipengaruhi oleh teman sebaya Anda atau pengaruh. Saya akan merangkum perkataan Anda tadi yang sudah dijelaskan bahwa Anda kadang-kadang merasa dipengaruhi oleh teman sebaya, dan seperti contohnya ketika sedang main, diajak main dan lain sebagainya. Anda juga kadang-kadang ada perasaan untuk tidak mengikuti kelas karena berbagai faktor oleh teman sebaya. Itu dia beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan sekaligus menutup wawancara pada hari ini. Terima kasih Mandai sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah observasi dan wawancara. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.